Kapal itu meluncur di cakrawala. Asap masih mengepul dari dapur, dan sup masih mengeluarkan uap. Tapi tidak ada jiwa yang menginap di dek. Angin berbisik tentang keberanian yang menguap, meninggalkan hanya bayang-bayang misteri. Apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik Mary Celeste? Angin barat menghembus kencang di atas Samudra Atlantik, menebar percikan putih di gelombang yang bergelora. Di dek sebuah brig bernama Harmon, Kapten Elias Hart, pria berkulit kasar dengan mata berwarna kelabu seperti batu karang, menatap cakrawala dengan ketegangan yang tak terlihat. Di sampingnya, Amelia Whitfield, seorang wartawan muda dari New York yang berambisi menuliskan kisah petualangan laut, menyalakan lontaran cahaya kecil dari senter, mengamati setiap pergerakan laut. Di belakang mereka, Joe da Silva, nelayan Portugis yang telah lama hidup di pelabuhan Lisbon, mengerutkan alisnya, mengingatkan mereka pada legenda-legenda setempat tentang kapal hantu yang menghilang di antara kabut. "Kita sudah 3 minggu di laut, Kapten," kata Amelia, suaranya bergetar saat ia menuliskan catatan di buku kulitnya. "Jika tidak ada berita, publik akan melupakan kami. Kita menunggu sesuatu yang tidak terlihat," balas Kapten Hart menatap kompas yang berputar perlahan. "Kita di sini karena ada rumor bahwa sebuah kapal kargo berisi rempah-rempah dan perak telah hilang. Ada yang menyebutnya kapal hantu." Joe menepuk bahu mereka dengan tangan berkerut, mengingatkan pada cerita neneknya. "Di desa kami, ada yang bilang Mary Celeste muncul di kabut tanpa awak, tapi makanan masih panas di dapurnya. Mereka bilang roh-roh laut menelan kru. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tertawa kecil, menganggapnya sekadar dongeng nelayan." Namun, ketika matahari mulai meredup, sebuah siluet gelap muncul di kejauhan, menampakkan bentuk kapal yang megah namun usang. Kapal itu meluncur perlahan, mengambang di atas ombak tanpa sekat, tanpa tiang layar yang terkembang, seolah terdiam dalam kebekuan. "Itu Mary Celeste!" seru Joe, matanya melebar. "Tidak mungkin!" "Kita harus mendekat," perintah Kapten Hart, menyalakan lampu sinar. "Jika mereka butuh pertolongan, atau mereka menurunkan perahu kecil, menyeberangi gelombang yang semakin ganas. Saat mereka mendekat, bau asin yang tajam bercampur dengan aroma roti panggang dan sup yang masih menguar." Lampu kapal yang redup memperlihatkan interior yang tampak teratur. Meja makan dengan piring berisi sisa sup, kompor yang masih berasap, dan kursi yang masih menghadap ke arah jendela. Namun, tidak ada seorang pun di dalam. "Makanan masih hangat," bisik Amelia, mengangkat sendok yang masih berisi kaldu. Tidak ada tanda pertempuran. Tidak ada jejak darah. "Kru mereka menghilang begitu saja?" tanya Joe, berbisik pada dirinya sendiri, seolah takut akan mengganggu keheningan yang menakutkan. Kapten Hart menatap sekeliling, mencari petunjuk. Di sebuah kotak kayu di dekat galley, ia menemukan sebuah buku harian berwarna coklat kusam. Tertulis di sana, dengan tulisan tangan yang gemetar, hari ke-12. "Kami mendengar suara di bawah dek, seperti gemerisik ranting. Suara itu semakin keras, menggetarkan kayu.
kami semua takut. Lembar berikutnya berisi diagram aneh, simbol-simbol yang tampak seperti peta konstelasi. Ada sesuatu di bawah dek, kata Amelia menatap diagram itu. Mungkin mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka memutuskan untuk menurunkan sekoci ke dalam ruang bawah kapal. 3 hari kemudian, setelah menurunkan perancah dan menyiapkan lampu minyak, mereka menuruni tangga kayu berderit. Di dasar, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Dindingnya tertutup pintu besi yang berkarat. Di dalamnya terdapat peti kayu berukuran besar, tertutup rapat dengan segel lilin yang masih mengeluarkan aroma manis. "Apa ini?" tanya Joe, mengulurkan tangannya ke segel lilin itu. "Saya tidak yakin," jawab Kapten Hart, menggesek lilin itu dengan pisau kecil. "Tapi ada sesuatu yang berdenyut." Saat segel itu pecah, cahaya biru muda menyebar, menampakkan sebuah bola kristal berkilau di dalam peti. Bola itu berputar perlahan, memancarkan gema yang terasa di telinga mereka, seakan-akan suara bisikan berbahasa yang tidak mereka mengerti. Di dalamnya tampak bayangan samar, siluet manusia yang terperangkap dalam cahaya, berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Ini bukan barang dagangan biasa," berbisik Amelia, matanya berkilat takut. "Ini semacam artefak." Sebagai mereka mengamati, sebuah getaran halus mengguncang seluruh kapal. Dari dalam ruang tersembunyi, terdengar suara jeritan yang bergema, seakan-akan roh-roh yang terkurung dalam kristal itu mencoba melarikan diri. Kapal bergetar lebih keras dan lampu minyak berkedip. "Kita harus keluar dari sini," teriak Kapten Hart, menarik Amelia dan Joe kembali ke atas, menutup pintu besi secara paksa. "Jika kita biarkan itu terbuka, semua yang ada di atas kapal ini akan..." Mereka berlari ke dek, berusaha menghubungkan sekoci kembali ke perahu mereka. Namun, di kejauhan muncul sebuah kapal kecil yang berlayar dengan cepat, menebar cahaya merah dari lampu-lampu yang menakutkan. Kapal itu tampak seperti milik kapal dagang rival, Black Gull, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kapten Victor Marlowe, yang terkenal licik dan selalu mencari keuntungan. "Kita tidak sendirian," kata Joe, menatap kapal yang mendekat. "Mereka tahu tentang artefak itu." "Victor Marlowe," berbisik Amelia. "Dia pernah menulis tentang penemuan artefak kuno di Pulau Saint Pierre. Katanya, artefak itu dapat mengendalikan arus laut, bahkan menimbulkan badai." Kapten Hart menatap mata mereka, menahan napas. Jika mereka tahu, mereka akan mengincar kristal itu. Kita harus menyembunyikannya atau menghancurkannya. Mereka menurunkan sekoci ke dalam air, mengangkat kristal itu, dan menyiapkan sebuah kotak kayu yang lebih besar untuk menutupnya. Sementara itu, kapal Black Gull semakin mendekat, menebar tirai kabut tebal yang menutupi matahari. Kapal itu berlabuh di sisi Mary Celeste, dan Victor Marlowe turun dengan senyum licik. "Kau menemukan apa itu, Kapten?" tanyanya, menatap kristal yang berkilau di tangan Amelia. "Aku tahu kau tidak akan menyerahkannya begitu saja." "Kau tak mengerti apa yang kau hadapi," balas Kapten Hart, menatap mata Victor dengan kebencian.
Benda ini bukan untuk diperdagangkan. Ini menahan sesuatu yang lebih gelap daripada laut itu sendiri. Victor mencondongkan tangannya pada kristal, dan seketika cahaya biru berubah menjadi merah menyala, mengeluarkan getaran yang membuat semua orang berlutut. Dari dalam kristal muncul sebuah bayangan hitam yang meluncur ke udara, menghisap cahaya dan mengisi kabut dengan asap hitam pekat. Seluruh kapal bergetar dan suara jeritan terdengar jelas. Suara para kru Mary Celeste yang terperangkap selama puluhan tahun berteriak dalam keputusasaan. "Tidak!" teriak Amelia, memegang kristal dengan gagah. "Kita tidak boleh membiarkannya keluar." Dalam sekejap, Kapten Hart menuki ke dalam ruang tersembunyi, menyeret kristal ke tepi jurang ruang itu, dan melemparkannya ke dalam laut yang bergelora. Ledakan cahaya biru mengembang, menelan kabut, memecah gelombang dengan kilat yang berdenyut. Suara jeritan berhenti, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Kita selamat. Napas Joe menatap laut yang kini tenang kembali. Victor yang terdiam menatap Amelia dengan mata yang berkilau kejam. "Kau menyelamatkan dunia atau menyembunyikan rahasia yang akan membuatmu menjadi legenda." Ia menurunkan topi, mengeluarkan sebuah lencana berwarna emas, lencana resmi dari sebuah organisasi rahasia yang disebut Orden Laut. "Kau tidak tahu apa yang kita lakukan di sini," bisik Victor, mengeluarkan sebuah surat terbuka yang berisi perintah untuk menemukan dan mengamankan artefak laut itu. "Aku bukan musuhmu. Aku adalah bagian dari mereka yang menjaga keseimbangan. Kristal itu adalah kunci untuk menutup portal yang terbuka pada malam tertentu. Jika tidak ditutup, gelombang gelap akan meluluh lantakkan semua pelayaran di Atlantik." Kapten Hart menatapnya, lalu menoleh ke Amelia. "Kau menulis apa yang kau lihat?" tanya ia. Amelia mengangguk, menutup buku catatannya. "Aku menulis semuanya, tapi aku harus memberitahukan dunia tentang apa yang terjadi di sini, sekaligus menyembunyikannya." Orang-orang tidak siap untuk mengetahui bahwa ada kekuatan yang mengintai di bawah ombak. Victor menatap mereka, lalu menambahkan, "Aku akan mengirimkan laporan ke markasku. Kalian memiliki pilihan, kembali ke daratan dan melupakan ini, atau bergabung dengan kami menjaga rahasia ini selamanya. Pilihan kalian akan menentukan nasib laut ini." 3 hari kemudian, setelah pertempuran melawan badai yang muncul kembali, mereka kembali ke kapal Harmon. Kapal itu berlayar kembali ke Lisbon, dengan Amelia menulis artikel yang menyebutkan penemuan Mary Celeste, tetapi menyamarkan detail tentang kristal dan portal. Kapal Black Girl menghilang di balik kabut, meninggalkan jejak asap hitam yang perlahan memudar. Joe memandang laut, mengingat kembali bisikan para kru Mary Celeste yang kini terdiam selamanya. Mereka telah pergi, tapi laut tetap menyimpan rahasia, gumamnya. Kapten Hart menatap horizon, memikirkan masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang masih menunggu di dasar laut, tapi satu hal pasti, kita tidak akan pernah melupakan Mary Celeste, kapal hantu yang mengajarkan kita
bahwa tidak semua misteri harus diungkap sepenuhnya. Amelia menutup buku catatannya dengan lembut, menatap kristal yang kini hanyalah serpihan kaca berkilau di dalam kantongnya. Kita menyelamatkan dunia, atau setidaknya mencegahnya terperangkap dalam kegelapan. Dan meski cerita ini akan tetap menjadi legenda, kami yang menyelamatkannya tetap hidup dalam setiap helaan napas laut. Mereka menurunkan jangkar di pelabuhan Lisbon. Kapal Harmon berlabuh, para kru turun, menyimpan kenangan tentang malam yang menakutkan namun penuh keberanian. Di antara mereka, Amelia menuliskan kata terakhir di artikelnya. Mungkin suatu hari, kapal hantu Mary Celeste akan kembali muncul. Tetapi kali ini, mereka tidak akan menemukan apa yang kami sembunyikan di kedalaman. Sebuah senyuman tipis mengembang di bibir Kapten Hart, menandakan bahwa meski misteri laut masih berbisik, keberanian manusia tetap menjadi cahaya yang menembus kegelapan.